Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Oktavianti. Nama saya Safira Zara Muslimah. Nama saya Frista Aulia. Nama saya Danuski Andreani. Nama saya Salsabila Ivana. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan bagaimana cara uji beda priority test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi kuis 9 pada mata kuliah Statistika Bisnis. Pertama, kita siapkan data sekunder terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita bisa langsung membuka aplikasi SPSS. Maka akan tampil di layar, yaitu yang pertama kali adalah tempat variable view. Lalu kita klik bagian name, dan kita isi dengan data yang ada di bagian Excel, yaitu pertama ada PT, setelah itu tahun, setelah itu X1 underscore ROA, X2 underscore ROE, X3 underscore net profit margin, dan yang terakhir Y underscore harga saham. Selanjutnya kita mengklik di bagian type, kita ganti bagian PT dan tahunnya menjadi string. Lalu kita mengklik di bagian desimal. Karena kita ingin menggunakan 3 angka di belakang koma, maka di bagian desimal kita ganti dengan angka 3. Di bagian X1 ROA, X2 ROE, X3 net profit margin, dan Y harga saham. Lalu selanjutnya kita mengklik bagian measure. Kita isi dengan scale untuk di bagian X1 sampai Y. Selanjutnya kita mengklik data view. Kita pindahkan data yang ada di Excel dengan mengcopy paste data tersebut ke bagian aplikasi SPSS. Kita copy, lalu kita paste ke bagian aplikasi SPSS. Setelah itu kita isi dengan nama PT yang sudah tertera di Excel. Ada PT Kimia Farma, Unilever Indonesia Tbk, dan Semen Indonesia Tbk. Dan tahun yang kita pakai adalah 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Kita copy. Untuk bagian PT-nya kita tulis saja dengan inisial Kimia, lalu Unilever, dan yang terakhir adalah Semen. Kita isikan tahunnya dari 2019 sampai 2015. Setelah memasukkan data dengan baik dan benar sesuai dengan yang ada di Excel, maka kita sudah bisa memulai untuk uji normalitas terlebih dahulu dengan mengklik Analyze, lalu kita klik Regression, dan kita pilih yang linear. Kita pindahkan untuk dependent itu yaitu Y, dan untuk independent itu kita copy X1 sampai X3. Lalu kita klik Save, dan kita pilih untuk menceklis Unstandardized di Residuals. Lalu kita klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul output untuk menghasilkan uji normalitas. Kita tunggu terlebih dahulu agar output tersebut keluar. Kemudian
Tahap selanjutnya dalam menguji normalitas yaitu kita klik transform, kita klik compute variable, lalu kita tuliskan di target variabel tersebut yaitu ABS, dan kita klik numeric expression-nya dengan mengklik ABS, buka kurung, pilih unstandardized, tutup kurung, lalu kita pilih function grupnya yaitu all, dan kita pilih ABS. Setelah itu lalu kita mengklik OK. Tunggu agar outputnya keluar terlebih dahulu. Selanjutnya kita mengklik analyze. Kita pilih yang non-parametric test, dan kita pilih yang legacy dialogs, pilih yang one sample KS. Kita pilih unstandardized, pindahkan ke test variable list yang ada di sebelah kanan, lalu kita klik extract, pilih yang Monte Carlo, lalu kita klik continue, dan kita bisa mengklik OK. Setelah itu akan muncul output dari hasil uji normalitas yang telah kita lakukan sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah kita bisa memulai untuk uji beda parity test dengan mengklik analyze, kita klik compare means, lalu kita pilih yang paired sample t-test. Kita pindahkan di variabel 1 itu X1, lalu variabel 2-nya kita isi dengan Y, dan seterusnya untuk X2 dipindahkan ke variabel 1, Y-nya dipindahkan ke variabel 2, variabel 1-nya kita isi dengan X3, lalu yang terakhir Y-nya diisi dengan variabel 2. Setelah itu kita mengklik OK. Tunggu sebentar agar semua tes hasil output-nya muncul, maka akan tertampil yang ada di layar Anda seperti berikut. Sekian hasil dari uji normalitas dan uji beda parity test. Berikut ini adalah hasil interpretasi uji normalitas. Di kanan ini ada data yang sudah kita olah tadi menggunakan SPSS, kemudian kita copy ke Word, dan ini hasil kita baca di Word aja. Hasil analisis output ini dari hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas yaitu sebesar 0,200, di mana hasil tersebut itu lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Ini kita ketahui dulu awalnya, jika nilai sig ini lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi secara normal. Dan jika nilai sig ini kurang dari 0,05, maka data ini berdistribusi tidak normal. Yang selanjutnya yaitu ada uji paired sample t-test. Di tabelnya kita baca dari Word. Uji paired sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Nah, ini ada tabelnya. Pada output ini kita dapat melihat hasilnya, yaitu pada pair 1 untuk nilai X1 ROA dan Y untuk harga saham ini diperoleh pada X1 ROA ini diperoleh mean nilai rata-rata sebesar 0,20660. Sedangkan untuk Y harga sahamnya ini nilai rata-rata yaitu sebesar 719,67. Untuk jumlah sampelnya ini yaitu sebanyak 15. Dan untuk nilai standard deviation X1 ROA ini didapatkan hasil sebesar 0,26017, dan untuk variabel Y untuk harga sahamnya itu sebesar 4037,439.
Dan yang terakhir untuk nilai standar error mean, yaitu untuk X1 ROA sebesar 0,067,239 dan untuk Y harga sama yaitu sebesar 1042,462. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata atau nilai mean pada variabel X1 ROA-nya itu sebesar 0,20660 itu lebih kecil dari variabel Y untuk harga saham yaitu sebesar 7197,67. Maka dari itu, secara deskriptif, ada perbedaan rata-rata hasil penelitian antara variabel X1 ROA dengan variabel Y untuk harga saham. Dan yang kedua ini ada, kita lihat dari sini aja. Untuk yang kedua ini ada variabel X2 untuk ROE dan variabel Y untuk harga saham. Untuk X2 ROE ini, nilai mean, nilai rata-ratanya itu sebesar 0,50633 dan untuk variabel Y harga sahamnya itu sebesar 7197,67 dengan nilai sampel sama seperti tadi itu sebanyak 15 sampel. Dan standard deviation-nya sebesar 0,59198 dan untuk Y harga sahamnya itu sebesar 4037,439. Standar error mean-nya itu X2-nya sebesar 0,152853 dan untuk variabel Y harga sahamnya itu sebesar 1042,462. Sehingga dapat kita ketahui nilai rata-rata atau mean pada X2 ROE ini lebih kecil dari Y harga sahamnya itu sebesar 7197,67. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil penelitian antara variabel X2 ROE ini dengan hasil variabel Y untuk harga saham. Kemudian untuk pair yang ketiga, di sini ada variabel X3 untuk net profit margin dan variabel Y untuk harga saham. Di sini kita dapat lihat variabel X3 untuk net profit marginnya itu sebesar 0,10993 dan untuk variabel Y harga sahamnya ini sebesar 7197,67. N-nya itu sampelnya sebanyak 15 sampel dan standard deviation-nya untuk X3 net profit marginnya itu sebesar 0,66496 dan untuk Y harga sahamnya sebesar 4037,439. Sini juga dapat kita lihat standar error mean-nya dari X3 net profit marginnya sebesar 0,17169 dan untuk variabel Y harga sahamnya sebesar 1042,462. Sehingga dapat kita simpulkan dari variabel X3 dan variabel Y-nya ini bahwa secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata hasil penelitian antara variabel X3 net profit margin dengan Y harga saham. Dari sini kita dapat lihat nilai mean rata-rata pada X3 net profit margin itu sebesar 0,10993 ini lebih kecil dari nilai Y harga sahamnya. Untuk uji selanjutnya yaitu ada pair sample correlation. Tabelnya kita baca dari Word aja. Di sini pair 1 yaitu ada X1 ROA dan Y harga saham. Berdasarkan hasil output tersebut, diketahui nilai koefisien korelasinya itu sebesar 0,229 dengan nilai signifikansinya itu sebesar 0,411. Dikarenakan nilai sig-nya ini 0,411 ini lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X1 ROA ini dengan variabel Y harga saham. Untuk pair 2-nya ini, ada X2 ROE dan Y harga saham. Nilai korelasinya itu sebesar 0,029 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,292. Karena nilai sig-nya ini 0,292 ini lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel X2 ROE ini dengan variabel Y harga saham. Selanjutnya untuk pair yang ketiga, di sini ada X3 net profit margin dengan Y harga saham. Diketahui nilai korelasinya itu sebesar 0,612 dan nilai signifikansinya itu sebesar 0,015.
Karena nilai signya ini 0,015 ini lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel X3 net profit margin dengan variabel Y untuk harga saham. Dan yang terakhir di sini ada uji paired sample test. Dari yang pertama, di sini ada X1 ROA dan Y harga saham. Ini sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara variabel X1 ROA ini dengan variabel Y untuk harga saham. Dan yang kedua di sini diketahui 0,000 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara X2 ROA ini dengan variabel Y untuk harga saham. Ini yang terakhir di sini ada pair 3 di sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sama seperti yang atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara data variabel X3 net profit margin dengan variabel Y untuk harga saham. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.